teman-teman kita Kristen yang paling parahnya adalah mereka tidak bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Bagi mereka, apa yang mereka ucapkan itu harus dibenarkan karena mereka percaya ada Tuhan dalam diri mereka. Dan anehnya lagi, ketika kami para apologet berdiskusi dengan mereka, yang mereka tuduhkan ke dalam lubang hidung kami ada setan, kami mampu mengendalikan setan dalam diri kami sehingga kami tidak pernah kesetanan. Tapi lihat mereka yang mengaku anak Tuhan, yang ada roh Tuhan dalam dirinya. Ketika mereka naik di tempat kita, mereka selalu kejang-kejang ayan dan juga tantrum. Nah, ternyata Tuhan dalam diri mereka tidak mampu mengendalikan si anak-anak Tuhan ini. Maka dengan demikian mereka tidak waras lagi karena mereka mengklaim ada Tuhan dalam dirinya, padahal Tuhan dalam dirinya adalah setan yang ada dalam lubang hidung kita yang tidak mampu mereka kendalikan. Bedanya umat Islam, karena kita membaca Al-Quran, kita patuh kepada Allah. Setan dalam diri kita bisa kita kendalikan karena kita memiliki petunjuk yaitu Al-Quran. Sementara mereka selalu kesetanan dan mereka menganggap setan dalam dirinya adalah Tuhan karena mereka selalu kesetanan. Buktinya nanti kalian akan lihat bagaimana mereka kesetanan dalam diri mereka ada Tuhan katanya yang adalah setan dalam lubang hidung kita. Nah, bukti bahwa mereka itu kejang-kejang dan ayan adalah ketika mereka naik, mereka tidak peduli benar dan salah. Tapi mereka menggonggong dan berbicara seenak hatinya. Sementara kita menggunakan data ilmiah dan tertata serta sistematik dalam berbicara. Hari ini saya akan temani Ustaz Yusuf PI sampai subuh, sampai kami capek, karena Ustaz Yusuf PI insya Allah akan umroh. Semoga umrohnya beliau nanti menjadi umroh yang bermanfaat buat beliau, dan tentunya buat umat. Semoga beliau semakin dimuliakan Allah, dan semakin berilmu, dan saya juga akan menyusul suatu saat nanti. Malam ini kita gaskan Oten, semoga mereka waras, sehat walafiat, naik ke komal kita treatment dengan baik karena kita bersikap adil. Silakan teman-teman Kristen naik ke atas, kami akan bantu kalian untuk waras. Terima kasih. Ya Uni, kalau mereka akan menuduh kita ada setan di dalam hidung. Itulah umat Islam, karena umat Islam itu bersih, suci. Ya, maka Kristen selalu menggoda dengan berbagai macam cara. Termasuk ya dia menyelinap di dalam hidung. Coba kalau kawan kita yang Kristen, ngapain coba setan mau menggoda setan lagi? Kan gak mungkin. Ada nggak setan mau menggoda setan lagi? Gak bakal Kristen itu digoda setan. Karena apa? Setan nggak mungkin menggoda setan juga. Nggak mungkin. Gitu. Ya. Sekarang kita naikkan ya Uni ya. Dari kawan kita yang Kristen yang mau berdiskusi. Saya coba dulu saya sapa. Nanti narasumbernya Uni. Ya. Betul ya teman-teman. Kenapa kalian ketawa? Ngapain setan menggoda setan? Ngapain? Enggak ada setan menggoda setan, enggak ada, kecuali orang yang bersih ya, orang dari muslim yang bersih, yang suci. Itu setan sangat berusaha untuk menggoda orang tersebut gitu, muslim tersebut. Setan enggak akan pernah mau menggoda sesama setan, kan gitu. Gitu. Ini sebenarnya ada sih Salesius. Salesius ini rewelnya minta ampun Uni. Uni mau nggak? Naikkan aja Ustadz. Oh, Tugas naikkan. kita adalah berupaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau mereka menolak cerdas dan waras, itu kembali kepada mereka. Kita hanya menjalankan tugas kita, menginjili mereka. Halo Salesius. Salesius. Halo Pak. Kau ini minta naik tapi kau kagak ngomong. Mau jadi berhala kah kau? Iya. Malam ini saya bawa narasumber nih. Ya, senior saya Uniripa nih. Bisa nih Pak Salesius kalau mau berdiskusi dengan Uniripa. Kita lihat ya Pak Salesius ikut kesetanan atau kagak nanti ya. Ayo. Pak Ustadz, tadi saya dengar Pak Ustadz mau umroh ya. Oh iya. Oh iya, selamat Pak Kenapa? Ustadz ya, semoga lancar ya. Tapi gini loh Pak Ustadz, sebelum berangkat itu hindari hujat-hujatan nih loh, hindari itu. Biar nggak terhambat di lo umrohnya. Dari mana saya menghujat? Kan dari tadi saya mengatakan yang betul gitu. Enggak, saya mau saran aja.
Pak Ustadz nggak menghujat kok, hanya masukan. Kalau Pak Langsung Ustadz aja terima. Salesius. Langsung aja biar nggak buang waktu. Jadi Karena Dia sering basa-basi. biasanya kalau orang mau umrah itu perlu menyucikan diri gitu loh. setiap hari kalian menyucikan menyucikan diri loh, bukan cuma umroh aja loh. Sehingga perjalanannya lancar, maupun pergi dan pulangnya lancar gitu loh. Itu Ya, hanya ngomonglah saran aja, kau, Pak Pak. Ustadz. Pak Salesius, Ya. Uni udah nggak sabar lagi nih mau diskusi tentang apa Iya, nih? ini mau bahas apa nih Pak Ustadz? Oke, kalau Bebas. saya biasanya kalian umat Kristen bertanya saja. Karena kalau saya yang bertanya, biasanya kalian mencret. Jadi, tapi karena di sini roomnya Ustadz Yusuf PI, oke, saya temenin kalian untuk tanya jawab. Tapi kita bergantian, jangan ngeyel-ngeyelan dan Oke. jangan menghujat. Oke, Salesius, kamu mau bahas Oke, tema apa? Oke, saya tanya, Kamu mau bahas saya tema tanya, saya tanya Pak Ustadz ya. Terserah nanti Pak Ustadz yang jawab, Uni Rifa juga boleh. Ya, Oke. begini Pak Ustadz ya. Boleh kan saya tanya tuh? Boleh Ya, Pak gantian Ustadz. nanya lah, jangan kau bertanya terus seperti kemarin Boleh. saya turunkan jadinya. Enggak, kalau boleh saya bertanya. Kalau enggak boleh ya sudah. Silakan nanyalah kau, boleh lah. Boleh ya? Hmm. Kan sudah 2 kali aku naik, nggak boleh ditanya Pak Ustadz. Ya Jadi silakan, gini, kau mau Pak nanya Ustadz, apa? Saya tanya. Eh, Ya, saya tanya gini Pak Ustadz ya. Ini yang dasar Pak Ustadz, dasar iman. Pondasi iman umat Islam itu apa Pak Ustadz? Uni lah yang jawab. Oke. Saya malam ini host, Uni Ripa narasumber. Ayo Pak Salesius. Oke. Oh, silakan Uni Rifa. Baik. Saya mau Oke. belajar tentang pondasi iman umat Muslim. Apa? Ya, kami umat Islam itu memiliki Silakan. yang namanya rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada qada dan qadar, dan juga kepada hari akhir ya. Tidak urut ya. Artinya kami memiliki ketentuan-ketentuan untuk beriman kepada hal-hal yang tersebut yang sudah saya sebutkan. Itu adalah hal yang fundamental. Seperti itu. Oke, Silakan, berarti Pak. 5 rukun iman, 6 rukun 5 rukun Islam, 6 rukun iman ya Uni Rifa ya. Ya, 5 rukun Islam, 6 rukun iman gitu maksudnya. ya, 6 rukun Ya, iman. oke. Silakan. Nah, 5 rukun Islam. Saya mau tanya 6 rukun iman Uni Rifa ya. Di Ya, apa situ pertanyaan? di poin yang ketiga ya, di poin yang ketiga beriman pada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Betul. Nah, pertanyaan saya, Mhm. mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil dan Zabur sebagai pondasi iman? Coba perhatikan ya. Kami diperintahkan percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Maksudnya bukan menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Karena kalau untuk panduan berkeyakinan kami adalah Al-Quran. Tapi kami percaya bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah firman dari Allah kepada para nabinya untuk umatnya terdahulu yaitu Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran ya surah Al-Imran dikatakan ya, Allah menurunkan Al-Quran dan membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menurunkan Taurat dan Injil. Seperti itu. Jadi Anda jangan salah paham. Mengimani Taurat dan Injil itu bukan menjadikan mereka sebagai kitab panduan kami. Karena kitab itu bukan untuk kami. Melainkan kitab untuk Bani Israel. Tapi kami percaya itu juga dari Allah dan untuk Bani Israel. Seperti itu. Iya, Uni Rifa. Yang menjadi masalah itu kenapa dijadikan sebagai pondasi iman? Ya, kami Apa kan alasannya? mempercayai kitab itu. Itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kami percaya bahwa kitab itu adalah kalamullah dari Allah. Kitab suci yang datang dari Allah untuk umat terdahulu, temporer, artinya bukan untuk seluruh alam semesta gitu. Ada tempo waktunya, yaitu sampai nanti Nabi diutus lagi. Misalkannya, ada Nabi Daud membawa kitab Zabur, maka kitab itu berlaku sampai Nabi setelahnya hadir membawa kitab yang lain. Begitu juga nanti Taurat. Taurat itu berlaku sampai Nabi Isa datang membawa Injil.
Nah, Injil itu berlakunya sampai Al-Quran datang, dan Al-Quran itu karena penutup kitab-kitab terdahulu, dia sampai akhir zaman. Seperti itu. Kenapa? Ya karena itu perintah Allah. Karena Allah menyatakan kepada kami bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang datang dari Allah, diturunkan kepada para nabinya yang juga adalah utusan Allah, dan kami harus mengimani kitab itu dari Allah. Kami harus mengimani nabi-nabi itu dari Allah. Kami harus mengimani bahwa mereka adalah petunjuk dan cahaya, bukan kutukan seperti yang kalian imani bahwa Taurat itu adalah kutukan, ya. Kalau kami umat Islam percaya bahwa itu firman Allah, tapi bukan yang kalian pegang sekarang ini. Yang kalian pegang sekarang ini bukan Taurat, tetapi bimbingan Belanda atau Bible, ya, bimbingan Belanda yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia, ya. Bimbingan Belanda. Belanda membawa kitab yang dikanonisasi, yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil, padahal bukan. Karena Zabur, Taurat, dan Injil sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kitab tersebut sudah selesai masa berlakunya, dan juga para nabinya juga sudah tidak ada, dan ajarannya sudah diselewengkan oleh para ahli kitab. Makanya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Dan kalian itu menerima kitab yang diklaim dari Tuhan, padahal bukan. Padahal karangan yang konon katanya Matius, konon katanya Lukas, padahal nggak tahu siapa penulisnya. Dan saya punya data dari Katolik sendiri yang mengatakan bahwa kitab kalian itu kitab yang tidak jelas penulisnya, alias anonim, begitu. Iya. Yang saya tanya itu apa alasannya Allah menyuruh beriman pada Taurat dan Injil? Kan saya sudah jawab 2 kali. Bahwa kitab apa alasannya? Alasannya karena kitab itu diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan kami harus meyakini bahwa kitab itu dari Allah. Kan kami beriman kepada kitab itu, bahwa kitab itu adalah kalamullah yang datang dari Allah untuk Nabi terus Musa. Beriman itu apa maksudnya, Uni Rifa? Percaya bahwa kitab itu diberikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Percaya itu kan sama dengan beriman toh. Bang, coba dengarkan baik-baik. Percaya kalau kitab itu untuk Bani Israel. Gimana sih? Masa nggak paham? Kalau beriman bagaimana? Beriman itu artinya percaya. Percaya seperti apa yang Allah ceritakan bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Jadi kami percaya, sama kayak gini. Saya kasih untuk Bani analogi. Israel, kenapa jadi fondasi iman gitu loh? Karena kami diberitahukan bahwa kitab itu datang dari Allah. Jadi kami percaya bahwa kitab itu dari Allah, bukan dari si iblis. Sehingga dijadikan fondasi gitu maksudnya. Saya sudah menjawab 3 kali. Kalau kognitif Anda tidak cukup mampu, maka berhenti makan babi biar nggak bodoh kali. Enggak, saya tanya itu mengapa jadi fondasi iman? Karena itu dari Allah. Dah. Dari Allah. Nah iya, kenapa Allah kok perintah untuk fondasi iman gitu loh? Ya karena kitab itu diberikan Allah kepada Nabi kami. Jadi kami harus percaya bahwa kitab itu dari Allah. Alasannya apa alasannya? Ya itu alasannya barusan saya jawab. Kan itu kan bukan kitab kalian. Ya memang bisa bukan kitab fondasi? kami. Ya karena kitab itu datang dari Allah. Allah kan Tuhan kami juga. Mana sih? Saya tanya balik. Itu saya bukan tanya balik. jawaban Enggak apa-apa loh. Saya bukan menjawab seperti yang Anda mau. Saya menjawab seperti yang saya tahu. Yang saya tanya itu Enggak, gini. Saya sudah menjawab 3 kali. Saya sudah menjawab 3 kali. Saya gini. Bentar, gantian dong. Saya tadi kamu bertanya. Bentar dulu, Saleh. Saya tanya Saleh. Mengapa Uni Rifa menggunakan semen Padang sebagai tunggu. Untuk enggak. Saya tidak menggunakan kitab itu. Kamu bedakan antara percaya bahwa kitab itu dari Allah dengan menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Contoh, kalau ada semen Padang, kamu dikatakan semen ini adalah diproduksi karena kuat. Bro, bisa ngomong berdua nggak? Bisa ngomong gantian nggak? Bisa ngomong gantian? Pakai semen Padang. Bisa ngomong gantian nggak? Bukan, bisa ngomong gantian nggak? Bisa ngomong gantian? Bisa ngomong gantian? Bisa. Kenapa takut ditanya? Panjang-panjang nih Rifa. Kamu mengerti nggak? Saya tanya sama kamu. Alasannya apa? Makanya diam dulu. Ini kamu salah paham. Ya, ada orang yang mengatakan semen ini dibuat di Padang. Ya, dengan bukti-bukti otentik bahwa semen ini dibuat di Padang. Dah, kamu menggunakan semen itu beda. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa menggunakan semen itu? Kami tidak menggunakan semen itu, tapi kami percaya bahwa semen itu dibuat di Padang.
Ketika kami percaya bahwa semen itu dibuat di Padang, bukan berarti kami menggunakan semen itu. Uni Itu Rifa, beda. saya menggunakan semen Padang. Saya untuk nggak ngurus fondasi kamu yang rumah pakai. saya. Ya, kami nggak Karena mau- apa? Dengar dulu. Loh. Karena apa? Iya, kamu- Semen Padang itu sangat kuat. Yang nanya siapa? Yang nanya Iya. siapa barusan? Saya Semen nggak nanya Padang kamu. itu Saya kenapa kan saya tidak pilih? bertanya. Saya Dengar tidak dulu, bertanya dengar kenapa dulu, kamu. Rifa, dengar Saya dulu, tidak dengar. bertanya kenapa kamu pakai Dengar semen dulu, Padang. dengar Saya dulu, menjelaskan Rifa. misunderstanding biar jelas kamu. gitu loh, biar jelas. Enggak, saya kan lagi nggak nanya. Mengapa? Saya belum bertanya. Atau Saya belum bertanya. Menggunakan semen Padang dengan percaya bahwa semen Padang ini dibuat di Padang itu berbeda, Pak Botak. Jangan kayak Paulus lah, bodohnya minta ampun, ya. loh, Menggunakan semen Padang dengan percaya bahwa semen ini dibuat di Padang itu beda. Jadi saya dikasih tahu sama teman saya nih, Rifa, ya, tahukah kamu bahwa semen ini dibuat di Padang? Apa buktinya? Wah, ini terbukti. Oh, oke, saya tidak percaya. saya Bentar tidak dulu. tanya asalnya. Sebentar Saya dulu. tidak tanya asalnya. Saya lagi ngomong. Saya Jangan tidak gak- tanya kenapa asal takut? semen Padang. Saya Tidak tanya lagi itu. menjelaskan, Mengapa Botak. Salesius, dengar, mengapa Saya Uni nggak Rifa nanya. menggunakan semen Padang sebagai Saya tidak fondasi menggunakan, iman? sorry, saya Rumahnya. tidak menggunakan Taurat dan Mengapa? saya tidak dalam analogi semen Padang, saya tidak menggunakan semen Padang. Yang bilang Loh. saya pakai semen Padang siapa? Saya kan bilang saya hanya percaya bahwa semen Padang ini dibuat di Padang, bukan berarti saya menggunakannya karena saya sudah punya semen 3 roda, koplak. Masa gitu aja nggak ngerti? Makanya Iya, kamu nggak waras kenapa? lagi. Kenapa pakai semen 3 roda? Kenapa? Karena itu yang diperintahkan untuk dipakai. Kantor saya suruh pakai Lah semen iya 3 roda, kenapa? bukan pakai semen Alasannya Padang. apa? Ya karena saya diperintahkan pakai semen 3 roda. Kenapa sih? Iya, kenapa alasannya semen 3 Ya roda kantor saya diambil? ya. Kalau kantor saya suruh saya pakai semen 3 roda, alasannya banyak. Bisa jadi semen 3 roda ini Ya, lebih yang tepat untuk pertama dipakai kan buat kuat, saya. toh. Kuat Loh. ya toh? Kenapa malah bahas semen ini? Ini kan analogi doang. Loh, enggak, analogi kan pondasi. Uni Rifa. Kamu ngerti nggak dengan yang kamu Pondasi. ucapkan? Dari Fondasi mana iman. analogi itu pondasi? Lah, Ini Biar orang bisa makan paham makan saya. apa sih? Ini karenanya karena Analogi kebanyakan kok makan biar di Pak luar. Ustadz pahamnya. Saya kan tanya, mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil, dan Zabur sebagai pondasi iman? Tidak ada umat Islam menggunakan Taurat, Zabur, dan Injil, Botak. Loh, itu 6 rukun iman Islam itu apa, Uni Rifa? Itu bukan menggunakan, makanya telinga kau buka baik-baik, makanya kau ODGJ, Loh. karena kayak gini. Kami tidak Loh, pernah Uni- menggunakan Uni Taurat, Rifa, Zabur, dan itu Injil. pondasi Lagi-lagi. imanmu loh. Pondasi iman kami percaya bahwa kitab itu dari Allah, bukan memakai kitab Iya, itu. ya itu Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa? Aja, ngomong apa sih? Pondasi iman kami percaya bahwa itu dari Gini, Allah. Uni Rifa. Apa? Kalau tidak bisa jawab, nggak apa-apa. Saya sudah jawab. Daripada jawab yang salah gitu loh. Loh, saya sudah jawab. Kamu saya tanya, Loh. menggunakan dengan mempercayai sama nggak? Saya tanya itu alasannya Iya. kenapa? Saya tanya, menggunakan dan dengan Loh. mempercayai itu sama nggak? Alasannya itu mengapa jadi fondasi iman? Menggunakan dengan mempercayai Itu sama loh. nggak diksinya? Jangan Wah. ngambang. jangan Kenapa orang ngambang. Kristen ini ODGJ teman-teman? Karena tidak bisa Begitu. membedakan diksi A dengan diksi Jadi, B. Dia Anda tidak aja bisa. tidak Diam paham dulu. beriman dan percaya itu apa? Saya mengatakan dari tadi berulang, percaya Beriman dan percaya itu itu meyakini apa yang dijelaskan kepada kami. Kami percaya bahwa kitab Taurat itu adalah kitab untuk Bani Israel. Kami percaya itu. Kami percaya kitab itu diberikan dari Allah. Bukan berarti kami menggunakannya. Makanya saya tanya, percaya dengan menggunakan sama atau tidak? Saya coba Jangan kasih lari analogi dulu. satu lagi Uni Rifa. Saya nggak mau, Mengapa saya Uni mau Rifa fokus. beriman pada Saya mau Al-Quran? tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Enggak, Saya mau tanya mengapa dulu. Uni Rifa beriman pada Al-Quran? Saya mengimani Al-Quran sebagai kitab suci petunjuk bagi kami sampai akhir Iya, zaman. artinya kan beriman kan Anda percaya kan toh? Percaya dengan menggunakan itu sama Iya. atau tidak? Loh, ketika 6 rukun iman Islam tadi mengatakan beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur, Saya kan sudah cukup sama sabar tuh, ya. Saya tanya sekali lagi nih, Ustadz Yusuf 3 kali kalau nggak di apa tolong Ustadz Kan- Yusuf tekankan ya. Kan Apakah Uni Rifa saya mau dia mengatakan menjawab? beriman Apakah beriman percaya pada dengan Al-Quran. menggunakan apakah sama? Itu aja Ustadz, silakan. Kalau nggak mau peka telinganya berarti. Percaya dan menggunakan beda, enggak sama. Pak Ustadz, mungkin Pak Paham? Ustadz bisa jelaskan biar saya paham Pak Ustadz.
Silakan. Iya, kalau Apa seseorang yang sampai ini nggak mempercayai, paham? ya gini, Ya. kalau seseorang mempercayai, dia belum tentu menggunakan apa yang dipercayainya itu. Oke? Oke, kalau beriman gimana Pak Ustadz? Nah, kalau beriman, ya, iman yang dia percayai, itu dia pakai. Kalau mengimani di luar agamanya, dia percaya contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini, kami beriman bahwa Nabi Adam punya istri. Kan kayak gitu. Oke? Coba Tidak misalnya gini. tidak Pak hidupnya tidak sendiri. Apakah Nabi Adam itu termasuk bahwa dia beragama Islam seperti syariat Nabi? Kan enggak. Oke. Tapi kami oke. percaya gitu. Percaya misalnya dia begini, Pak Ustadz. hidup tidak sendiri. Pak Ustadz, misalnya begini. Saya beriman pada Al-Quran. Itu artinya saya mengikuti segala ajaran yang ada dalam Al-Quran. Itu artinya Semua. beda, bukan hanya beriman. Ya kan? Pedoman Bentar, hidup Ustaz, saya ambil di alih. Al-Quran. Bentar, Salisius di mute Kan dulu. begitu toh. Ya, di mute dulu Kalau Salisius. saya beriman pada Al-Quran, berarti segala Ya, Salesius tingkah laku di mute dulu. saya harus sesuai dengan Al-Quran. Salisius di mute dulu. Kan begitu. Ya, kita jelaskan Salisius Pak di mute Ustaz. dulu. Di mute dulu Salisius. Coba Salesius dianu di mute dulu. Pak Ustadz. Tolong. Salesius ini, di mute ini dulu. dasar loh Pak Ustadz. Salesius di mute jangan dulu. salah untuk memahami. Salesius di mute dulu, botak. Ya, oke. Teman-teman ya, kenapa Kristen ini ODGJ? Kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka adalah orang yang tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Beriman artinya percaya. Artinya percaya seperti yang diperintahkan, percaya seperti yang diberitakan. Ya. Nah, kalau percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk kita, maka kita jadikan Al-Quran Iya, sebagai artinya kan panduan. segala perintahnya itu diganggu harus dulu. diikuti. Iya, karena itu Al-Quran. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil, Hmm. Allah tidak memerintahkan kami untuk menjadikannya petunjuk. Karena beriman kepada Taurat, Zabur, Injil artinya adalah percaya bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Kan itu kan percaya artinya beriman. Seperti yang diperintahkan Oke. oleh Allah. Kenapa? Ya, Nah, oke sekarang lah, saya oke tanya lah, balik. kalau begitu. Bisa ditanya Kalau balik begitu nggak? jawabannya gitu. Bisa ditanya Kalau balik begitu nggak? jawabannya nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. ditanya balik Jadi, nggak? Artinya, Bisa ditanya artinya balik. gini Unirifa. Waduh, ternyata memang Ustadz, bukan otaknya aja yang rusak ya, telinganya rusak Nah, banget ya, Ustadz ya. itu kan Dari sudah tadi mulai kok- menghujatkan. Kenapa dari tadi saya ngomong kok nggak didengerin nih Ustadz ya? Dari tadi saya nangkap Iya, semua omongannya saya Unirifa jawab. mau tanya kau balik, Pak Salesius. Bisa ditanya Berani nggak kau? ditanya balik? Berani nggak? Berani nggak ditanya balik? Ah, Berani ditanya balik? Artinya Unirifa itu loh Waduh. belum bisa menjawab pertanyaan Berani nggak saya. ditanya? Ya udah nggak apa-apa, anggap saja tidak. Teman-teman saya cuma mau tanya sama si Botak. pusing. Oh, tadi Jadi gini, ditanya, bolehkah kita bertanya balik? Kayaknya kalau begitu Unirifa apa jawabannya? Coba. Nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sama sekali.